Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan kampung, jumpa lagi di channel Pendidikan Kampung di seri pembelajaran web tanpa coding atau membuat aplikasi web tanpa coding. Tentunya untuk memulai pembelajaran ini yang harus kita lakukan pertama sekali kita membuka dulu SAM control panelnya. Kita aktifkan server Apache sebagai server lokalnya. Kemudian database MySQL-nya juga kita aktifkan. Kemudian kalau dia sudah hijau seperti ini, artinya dia sudah berjalan. Selanjutnya boleh kita silang. Berikutnya kita langsung menuju ke aplikasi PHP RAD klasiknya. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat aplikasi sarana dan prasarana. Aplikasi sarana dan prasarana sekolah. Kita langsung saja di bagian sini kita tambahkan new project. Kita buat aplikasi Sarpras ya, aplikasi Sarpras. Coba kalau di spasi. Oke. Aplikasi Sarpras namanya ya. Selanjutnya kita create database-nya. Kita buat DB. Kita buat DB Sarpras. Oke, kita create. Oke. Setelah kita buat database-nya, ini sudah semua. Kita langsung create project. Oke. Kita langsung membuat tabel yang pertama. Tabel yang pertama adalah tabel barang tentunya. Biarkan ini menjadi ID langsung ya, ID. Jadi ini jadikan nomor urut. Berikutnya kita buat saja ID barang saja. Berikutnya kita buat nama. Sebentar, kita harus tahu tanggalnya dulu, tanggal pembelian. Kita gunakan tipe datanya date. Ketik saja date, oke. Kemudian nama barang kita gunakan varchar. Kemudian panjang karakternya kita buat 50 saja. Kemudian merek kita buat 50 juga. Kemudian kita buat lagi spesifikasi. Kita buat 50 juga boleh, atau biarkan dia banyak. Kemudian selanjutnya harga satuan, biarkan varchar aja dulu. Kemudian jumlah barang, kemudian ada sumber, maksudnya sumber ini bersumber dari mana ya, dari dana apa, 35 saja. Kemudian ada lagi kita masukkan foto ya, foto barang, biarkan kita gunakan varchar dengan panjang karakter yang panjang. Kemudian kita buat ruangan ini nanti kita meletakkannya di mana. Oke, sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pil. Jangan diletakkan ke sini. Kita letakkan di sini agar ruangan ini masuk ya. Langsung kita save change. Oke, kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat ini. Kita kemudian lihat dulu tampilan webnya seperti apa. Oke. Tampilannya seperti ini. Kalau kita mau kita cek ya di barang. Oke, di barang ini ya. Sudah ada ID barang, tanggal. Kita coba inputkan satu data dulu. Kita coba inputkan satu data. Kita tambahkan di sini. Kita buat tanggal pembelian. Kita lihat di data sesungguhnya tanggal 25 bulan. Atau bisa kita menggunakan yang ini ya.
kita kecilkan karena dia juga kita tambahkan ya. Jadi kita bisa melihat data sesungguhnya. Ini kita buat tanggalnya, bulan Maret pembeliannya. Tanggal 25 Maret. Nama barangnya adalah UPS ya. UPS. Kemudian mereknya APC. Spesifikasinya kita kopikan aja di sini. Spesifikasinya 1100 VA 550 watt. Oke, kemudian harga satuannya itu 2.200.000. Kemudian jumlah barangnya ada 8. Sumbernya dari Bosch reguler 2021. Nah, fotonya, nah ini terpaksa kita edit dulu ya. Fotonya tidak bisa tapi kita buat satu aja dulu. Kemudian ruangannya juga belum kita coba dulu. Oke. Nah, sahabat, nah ini belum ya. Ini kita yang pertama kita edit dulu fotonya ya. Fotonya ini kita harus rubah di sini di bagian ini. Kita menuju ke pick lagi. Kita menuju ke bagian foto ya, foto. Kemudian di bagian edit pick-nya kita pilih dia file ya, tipenya file. Kemudian ingat di bagian yang ini, di bagian validation-nya kita masukkan hanya fotonya itu dalam bentuk JPG ya, dalam bentuk JPG. Kemudian kita coba cek lagi. Oke. Kita coba lagi cek barang, kita edit. Kita coba upload fotonya ya. Coba ya, kita coba masukkan. Kita pilih cari fotonya, choose. Kita cari fotonya dulu. Foto barang modal, belanja modal. Oke. Kita cari fotonya yang tadi. Ini ya fotonya. Oke, sudah masuk fotonya. Kemudian kita update. Nah, kita cek. Lihat tampilannya masih dalam bentuk file ya. File ya, kita coba lagi. Kita menuju ke bagian pick lagi. Kemudian kita cek pada bagian listnya. Ini kita pilih image. Kita coba lagi, preview lagi. Oke, dia sudah tampil. Kalaupun kita klik fotonya, dia akan tampil besar seperti ini ya. Kemudian kalau kita view juga seperti ini, dia juga akan tampil seperti ini. Ya. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya, ruangan ini saya maunya ruangan ini nanti ada database lagi. Ada database lagi, ada beberapa ruangan. Nanti kita buat database ruangan. Berarti di bagian pick lagi kita buat menuju ke bagian database ini. Pilih yang bagian manage database table. Kita tambah ruangan ya. Kita tambah table. Oke, kita buat ruangan. Ini kita buat saja ID ruangan. ID ruangan. Dan kita buat ini nama ruangan. Oke, kita save, change. Kita cek yang ruangan. Oh, tadi saya salah, kita edit lagi nih. Kita tambahkan fill. Kita tambahkan fill lagi. Tadi saya salah. Nama ruangan. Oke.
letakkan di sini, baru save change. Oke, kita cek ruangan sudah ada. Kemudian kita cek lagi tampilannya. Kita cek bagian ruangan, kita tambahkan dulu, misalkan ruangan laboratorium 1, atau kayak gini aja, lab komputer 1, save, submit. Kita tambah lagi agak banyak, lab komputer 2. Kemudian kita tambah lagi lab ruang kepala sekolah. Oke, cukup ya. Nah, ruangan ini kita jadikan patokan untuk memasukkan barang itu berada di posisi yang mana ya. Posisi yang mana. Oke. Home. Kita kembali ke page. Selanjutnya kita pilih barang, kemudian kita pilih ruangan. Edit page ini kita pilih dia select ya, kita pilih select. Kemudian source-nya ini kita cari titik 3 ini, data source-nya ini. Tadi kan kita edit page, kita pilih di bagian ruangan. Ini saya salah nih. Kita pilih di bagian ruangan dulu, kemudian edit page. Nah, di bagian ruangan, di bagian source code ini kita cari, kita kan berasal dari tabel ya, kita cari tabel, dari tabel ruangan, kemudian field yang kita tampilan adalah nama ruangan, kemudian ininya juga nama ruangan, ordernya juga berdasarkan nama ruangan, diurutkan berdasarkan abjad A sampai Z. Oke, kita coba. Kemudian kita lihat kembali tampilan perubahannya. Nah, kita cek di bagian barang, kita edit kembali. Oke, apakah pilihannya sudah, ya, ruangannya sudah tampil. Berarti kita letakkan ini misalkan di lab komputer, kita update. Maka di sini sudah tampil lab komputer ya, lab komputer. Oke sahabat, mungkin demikian dulu pembelajaran untuk yang kedua ini, bagaimana cara kita menambahkan foto di aplikasi PHP Redpack ini. Ini tampilannya seperti ini ya, yang sudah kita buat tadi. Mudah bukan? Tanpa coding kita sudah bisa membuat web. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.